Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kesempatan berikut ini yang akan kita angkat berkaitan dengan kuburiyun, ya. Berkaitan dengan kuburiyun yang berkedok ziarah. Antara kuburiyun dengan ziarah ini berbeda. Dua hal yang berbeda. Ziarah itu sebatas mendatangi kuburan, bukan mengkeramatkan kuburan. Itu ziarah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, tujuannya tidak ada lain yaitu tadkirul maut, supaya ingat mati gitu. Tetapi belakangan ini pengertian ziarah itu jauh dari definisi yang benar. Pengertian ziarah itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sunnah, bahkan lebih layak disebut kuburiyun, lebih layak dikatakan menyimpang jauh dari kebenaran kata ziarah itu. Artinya tidak ada seorang pun yang melarang ziarah. Kata ziarah awalnya itu berarti kunjungan, mengunjungi kuburan. Mengunjungi kuburan artinya sengaja datang ke sana untuk mengetahui suatu keadaan. Itu kata ziarah. Awalnya maknanya seperti itu, tapi kemudian ziarah itu berarti bermakna ubudiyah. Ada ritualnya segala gitu. Kalau Rasulullah kan cuma assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi fa inna insyaallah lahikun, kan begitu ya. Tetapi mengapa kemudian ada ziarah yang bermakna kunjungan ke kuburan, lalu mengkeramatkan kuburan, berzikir di kuburan, berdoa di kuburan, bahkan sholat di kuburan? Ajaran siapa itu gitu? Jadi kalau disebut itu warisan Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu ngaco banget gitu. Karena memang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak lahir dari kuburan. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir dari kandungan orang-orang yang membicarakan akidah. Lahirlah yang disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah itu, bukan dari masalah tahlilan. Definisi ngawur itu namanya, ketika tahlilan dijadikan rujukan bahwa orang yang bertahlil itu Ahlus Sunnati wal Jamaah, istighosa dijadikan rujukan bahwa orang yang istighosa itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, zikir bersama itu di kuburan dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, itu tentu hal-hal yang salah, tidak sesuai dengan pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sesungguhnya. Jadi ziarah di masa Nabi ya seperti yang dicontohkan Nabi lah, mana ada berlebihan. Contohnya ketika Nabi itu datang ke kuburan Aminah, memintakan ampun itu boleh. Memintakan ampun yaitu supaya beristighfar untuk si mati gitu. Beristighfar untuk si mati. Bedakan ya antara istighfar dengan hadiah pahala itu. Kita memintakan ampun buat si mati gitu. Mendoakan si mati supaya diampuni oleh Allah, itu bukan tukar pahala atau hadiah pahala. Nah, definisi hadiah pahala itu orang yang membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu, apakah itu sholat, apakah itu amalan-amalan lainnya, nah diyakini bahwa itu berpahala, kemudian di-offerkan kepada yang meninggal. Ini perbedaannya gitu. Dengan menggunakan kalimat yaitu sampaikan pahala dari bacaan Quran misalnya. Dia tahu bahwa baca Al-Qurannya sudah dapat pahala. Itu lagi gitu. Jadi ini
antara definisi antara kuburiyun dan orang ziarah jadi berbedanya di situ. Jadi kalau definisi kuburiyun jelas orang yang mengagung-agungkan kuburan, orang yang mengkeramatkan kuburan, mengistimewakan kuburan, menjadikan kuburan itu sebagai media untuk mempercepat proses diterimanya doa. Ini yang keliru, keyakinan yang keliru, fatal itu dalam Islam ya. Orang mati itu penuh dengan tuntutan. Masih mau ditanya, jangan kemudian mengira bahwa seorang ulama yang meninggal itu bisa menolong orang yang mati. Karena mereka itu masih akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menghadapi kesusahan-kesusahan. Apakah benar ilmunya digunakan di jalan Allah atau tidak gitu. Kan yang tahu itu hanya Allah saja. Jadi kalau orang berpikir bahwasanya mereka itu para ulama yang meninggal bisa membantu yang hidup, ini juga keliru besar gitu. Jadi sebagaimana dilakukan oleh para kuburiyun itu biasanya sih kuburiyun ini berbagai macam hal yang dilakukan supaya mendapatkan berkah kuburan dan sebagainya adalah sebuah pemikiran yang salah tentang konsep pemikiran yang benar ya. Jadi pemikiran yang benar itu ziarah ya hanya sebatas kunjungan, mendatangi suatu tempat untuk mengetahui keberadaan. Misalnya saya mau ziarah ke orang tua saya. Lah itu datangnya ke ziarah itu bisa digunakan bukan saja untuk orang yang mati, juga untuk orang yang hidup. Misalnya ziarah ke kiai, mau kemana? Mau ziarah ke rumah kiai. Artinya itu ingin suan ke rumah kiai itu, datang ke rumah kiai, datang ke rumah orang tua dan sebagainya. Kenapa kemudian ziarah ini menjadi ritual? Itu kan aneh ya. Bahkan membaca berbagai macam bacaan, kemudian mengistimewakan kuburan itu seolah-olah kuburan itu menuntut benar dari bacaan-bacaan kita. Mereka menyebut-nyebut namanya, mengagung-agungkan namanya. Dari mana jalannya itu? Ya, seperti yang dikunjungi oleh Habib Umar ini ya. Menurut saya memang perlu pelurusan itu. Harus diluruskan jalannya agar tidak bengkok umat Islam, agar umat Islam berada di jalan yang sebenar-benarnya, agar tidak salah, tidak keliru itu. Itu ya. Jadi inilah yang terjadi sekarang di kalangan para yaitu pengagung kuburan yang sangat ngefan dengan kuburan orang-orang soleh itu. Intinya minta berkah dari kuburan itu. Intinya yaitu menuntut pertolongan mereka gitu. Yang hidup minta kepada yang mati. Jadi ibaratnya orang yang mati ini bisa menolong yang hidup gitu. Padahal yang mati itu sendiri penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Itulah sebabnya Nabi perintahnya memintakan ampun buat mereka. Lah, entah itu sahabat, entah siapa. Lebih istimewa siapa sih sahabat dengan orang-orang kiai-kiai sekarang gitu? Kan tidak ada yang lebih istimewa dari para sahabat Nabi. Kalau ada yang lebih istimewa dari sahabat Nabi itu dusta banget gitu. Terus mengapa kemudian dan kalau dikatakan lebih pantas, lebih layak misalnya menolong kita itu kan para sahabat Nabi. Kenyataannya Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, kepada sahabat yang mati, untuk memintakan ampun buat sahabat Nabi yang meninggal itu. Nah, seperti Abu Salama misalnya dan beberapa sahabat lainnya. Mereka itu akan ditanya, ringankan dengan memintakan ampun kepadanya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah sekarang itu berubah bentuk. Dari pengertian kunjungan suan ke kuburan tadi kepada orang tua yang meninggal atau siapa yang meninggal, menjadi sebuah ibadah yang penuh dengan ritual, bacaan-bacaan, mulai dari baca Yasin apa dan macam-macamnya.
Inilah kekeliruan besar umat Islam. Bahkan lebih parah lagi, banyak hal-hal yang berbau syirik dilakukan oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.